brandware ini adalah manusianya yang menjalankan dari komponen TIK itu. Jadi intinya ketika brandware-nya itu sangat kompeten dalam menjalankan TIK-nya, kemudian bisa melakukan pemasaran yang jelas dari sebuah produk yang kita produksi, maka sebuah bisnis atau perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Yang terakhir ini ada fungsi dan manfaat TIK, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, tidak usah saya bacakan. Kemudian contoh TIK. Contoh TIK di sini satu, menjual produk melalui toko daring atau all shop atau juga marketplace. Nah itu yang udah sering kita, misalkan teman-teman beli-beli di sosial media, nah itu sudah masuk situ ya. Kemudian menggunakan media sosial untuk promosi dan pemasaran digital, sudah juga dijelaskan di atas tadi. Pemanfaatan aplikasi menggunakan dompet digital atau kris. Nah di sini saya perlu jelaskan lagi bahwa selain produk kita yang kemudian masuk ke dalam aplikasi, maka uang yang kita beli produk itu juga sekarang sudah sangat mudahnya. Jadi kita bisa pakai Dana, bisa pakai kris dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini, dari presentasi ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berwirausaha menjadi lebih modern, efektif, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Maka dari situ pengusaha di bidang TIK dan jiwa kewirausahaan menjadi bekal penting untuk menciptakan usaha yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Nah itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Atau menambahkan juga, tidak bertanya tidak apa-apa, tapi menambahkan materi yang saya sampaikan, apa sudah mengerti atau tidak. Dipersilakan saja. Berarti teknologi itu sangat berguna untuk wirausaha ya. Kenapa? Karena dengan teknologi kita bisa mengembangkan media sosial kita. Ketika kita berjualan, contohnya ketika kita berjualan buka all shop mungkin kan nggak mungkin barang kita laku setiap hari dengan offline aja. Mungkin kita lebih memperluaskan atau mencari uang yang lebih luas dengan media sosial. Kita memposting barang-barang kita di semua sosial media kita. Contohnya ada Shopee, ada TikTok, Shopee, ada TikTok, Instagram juga bisa, bisa sampai ke Facebook juga bisa. Jadi Facebook kalau kita membuat konten-konten yang relatif atau yang receh aja juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Dengan misal kita nggak produk aja sih yang kita posting gitu ya. Kegiatan sehari-hari misal kita membuat kayak kita kuliah misalnya bukan kan ada kita pakai jilbab produk kita sendiri, kita juga bisa ajukan link di bawah gitu. Dengan kita nggak menghasilkan uang dengan produk kita juga, tapi bisa menghasilkan dengan konten kita tersebut. Iya. Berpengalaman ya dilihat ya. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Insya Allah nggak ada yang ya. Baik, jadi saya coba tanggapi dari yang disampaikan Yulia, bahwa tadi bagus sekali Yulia itu ada produk yang kita hasilkan, ada produk yang tidak kita hasilkan, artinya kita menjual jasa kita. Nah itu juga semacam Shopee affiliate ya. Shopee affiliate itu bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa yang memang tidak punya bakat membuat sesuatu, tetapi misalkan apa yang kita pakai dalam keseharian kita, jilbab kayak Yulia, contoh kata di lipstick atau apa saja yang kita pakai, bisa kita promosikan ulang di sosial media kita. Jadi itu juga bentuk dari kewirausahaan di bidang jasa. Nah ini ya teman-teman. Jadi manfaat dari TIK ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali bagi teman-teman yang tidak
ya dari materi yang kita sama-sama dengarkan pada hari ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.